Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman semuanya, kita hanya cerita dulu ya. Jadi sebenarnya kasus ini sudah sering kita tangani, tetapi memang saya ingin membahasnya sekarang. Jadi begini, sekitar lebih kurang 27 puasa kemarin, saya ditelepon oleh temannya. Ya, teman saya namanya itu Mas Heri, ya namanya. Jadi dia itu kan sebelumnya kan saya menangani ibunya itu kasus stroke. Alhamdulillah sudah selesai kasus stroke-nya. Nah, ini Mas Heri ini berkebetulan kemarin dia itu istrinya melahirkan, tetapi kondisinya itu di sesar, ya di sesar. Jadi dia berbicara atau dia bercerita begini, ini mohon maaf bang, ini istri saya kemarin kan melahirkan, cuma karena kemungkinan pinggang istri saya itu terlalu kecil, maka diambillah tindakan di sesar. Kemudian setelah di sesar ini belum sembuh bang, lukanya itu artinya belum sembuh, kemudian ada rasa nyerinya. Nah, dia bertanya, abang punya pengalaman nggak masalah menangani tentang luka yang disebabkan sesar ini, katanya. Ya saya ceritakan secara sederhana ya, bahwa memang alhamdulillah itu di klinik kita kan sering masuk atau sering datang itu kasus-kasus yang disebabkan pelukaan, artinya yang disebabkan sayatan ya. Yang biasanya itu kalau sayatan itu kan otomatis yang paling sering itu muncul itu kasus sesar. Jadi saya cerita, kasus ini memang sering kita tangani dan alhamdulillah kasus ini hampir bisa dibilangin Allah masih memudahkan semua proses pemulihannya atau proses penyembuhannya. Karena apa? Karena selama ini saya melihat baik yang saya tangani sendiri ataupun yang ditangani oleh teman-teman kita itu, untuk kasus yang disebabkan pelukaan yang disebabkan sesar itu ya, ketika terjadi nanti jahitan itu lama nutupnya, kemudian ada nanti rasa nyerinya, biasanya ketika kita kasih obat itu langsung cepatlah. Biasanya itu ya 1 botol cukuplah, 1 botol obatnya. Jarang sekali kita pakai sampai 2 botol. Artinya 1 botol itu kita bisa konsumsi 5 hari. Berarti kalau saya membahasakan itu, jarang sekali kita habis 2 botol itu untuk kasus menangani pelukaan itu, berarti kita proses pemulihannya itu lebih kurang 1 minggu insya Allah sudah membaik ya. Jadi memang itu alhamdulillah kita punya obat yang itu. Jadi nanti gambarannya begini dulu, biar tidak salah memahami ya. Jadi ketika kita berbicara tentang luka, berarti kita akan berbicara tentang eritrosit, leukosit, dan trombosit ya. Jadi yang khusus luka itu nanti kan kaitannya ke trombosit,
kemudian kaitannya ke fibrin, ya. Kemudian kaitannya juga ke limfosit, baik limfosit terus kaitannya juga nanti ke basofil, neurofil, dan eosinofil. Artinya dia itu kaitannya ke situ. Kemudian nanti ada satu macam teknik sederhana itu, polanya begini. Ketika dia pas di sesar ya, pas di sesar itu, polanya itu jangan dulu makan protein. Artinya jangan dulu makan beberapa hari ke depan, jangan dulu makan protein hewani. Karena apa? Karena protein hewani itu kan sifatnya panas. Jadi ketika nanti panas itu ketemu dengan dengan trombosit itu, kemudian nanti yang khusus untuk menutup luka itu, yang kaitannya dengan fibrin itu kan dia juga sifatnya panas. Ketika fibrin nanti ketemu dengan protein hewani, maka kadang ditakutkan itu sulit penutupan luka itu. Maka biasanya ketika dia terlalu panas itu timbul nanah. Nah, tapi tekniknya sederhana sebenarnya. Tekniknya itu ketika di sesar, tunggu dulu 1 hari 2 hari sampai nanti ada kelihatan agak nutup sedikit nih, agak nutup sedikit. Baru setelah itulah kita masukkan protein hewani, terus masukkanlah namanya nanti obat yang namanya itu kan ada 2 nanti rasa lukanya. Pertanyaannya nanti ada rasa nyerinya atau tidak. Ketika nanti ada rasa nyerinya, maka pakailah nanti hemostat. Ketika tidak ada rasa nyerinya, pakai hemostatis. Nah, tetapi bisa nanti dikombinasi dengan paslin. Nah, nanti itu insya Allah hasilnya baik. Nah, ini dengan kondisi normal ya. Tetapi biasanya tidak semuanya kasus sesar itu normal. Artinya bukan sesarnya yang saya maksud, tetapi kondisi tubuhnya. Jadi kalau ada nanti dahak di dalam banyak menyumbat, maka dikombinasi hemostat dengan pembuang dahak dulu. Setelah itu nanti dahaknya sudah bersih, masuk hemostat, kombinasi dengan paslin. Artinya 2 kali proses. Tetapi ketika nanti murni tidak ada permasalahan yang lain di dalam, artinya normal semua, syukur-syukur nanti hemostat itu dikombinasi dengan dengan menbon jauh lebih cepat pulih. Karena apa? Proses pemulihan regenerasi sel itu, kemudian penutupan luka itu dia lebih cepat. Nah, biasanya kita menangani luka sesar itu ketika jahitannya itu kadang terbuka, kemudian keluar cairan seperti susu putih-putih itu, maka biasanya kalau kondisinya begitu sekitar 1 minggu sampai 10 hari insya Allah ini sudah kering. Kemudian bekas jahitannya itu dia rapat lagi. Kira-kira teman-teman gambarannya begitulah. Jadi ini teman-teman semua, saya juga bagi teman-teman saya yang berada di kebidanan ya, atau yang dokter yang kaitannya dengan dokter anak, dengan kaitannya dengan proses kelahiran, maka nanti kalau teman-teman membutuhkan obatnya, insya Allah kita bisa menyediakan. Kemudian juga bagi teman-teman itu yang di luar kesehatan juga tidak apa-apa, nanti kalau membutuhkan maka silahkan nanti dihubungi ke nomor kita. Insya Allah nanti kita bisa membantu ya. Tapi insya Allah ini yang perlu digarisbawahi, saya cerita ini kan ini jam terbang ya. Ini jam terbang ini sebenarnya sudah ada lebih kurang 15 tahun. Jadi mungkin kasus yang kita atasi untuk kasus luka sayatan atau luka sesar itu mungkin sudah
hampir ribuan orang. Jadi insya Allah tidak mengecewakan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.